Jadi ternyata seperti sampai cerita tadi, nggak harus kemana-mana. Local wisdom, seperti saya bilang tadi, itu juga luar biasa. Bahkan kalau kita bilang bahwa luar negeri itu hebat, enggak. Indonesia ini jauh lebih hebat. Bahkan kalau kita belajar sejarah mundur ke belakang, The Lost Atlantis itu kemungkinan Indonesia. Gitu. Nah sekarang kenapa nggak kita pikirkan, kalau saya mau sukses nih, otak saya bilang saya mau sukses, tapi hati saya yakin saya bakal sukses. Nah ketika ini dikoherenkan, itu otomatis tuh manusia itu berjalan. Nah, kita makhluk spiritual, bukan manusia. Nah, kalau lebih dalam lagi, sebetulnya kita bisa dan cara sukses itu ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan, Mas. Gampang banget. Masalahnya banyak orang yang membayangkan sukses itu sulit. Ya, ya. Nah, akhirnya sulit bener dia. Dulu pernah nggak dengar ada kata-kata gini? Hidup tidak semudah mulutnya Mario Teguh gitu sih. Ya. Dulu ya. Itu saya yakin tuh, yang ngomong sendiri hidupnya nggak akan semudah Mario Teguh. Nggak akan semudah Mario Teguh. Benar. Alam bawah sadar membentuk akhirnya. Betul, alam bawah sadar kita. Nah, bicara ilmu-ilmu yang soft skill sebetulnya ya. Soft skill. Soft skill itu diajarkan sejak dini dengan cara yang benar gitu, dengan aplikasi yang benar. Mereka itu suksesnya jauh lebih cepat sebetulnya. Jauh lebih cepat. Soft skill itu salah satu contohnya gini, yang saya paling ingat itu ya. Waktu itu ada stand up komedi, dia stand up di depan Raditya Dika. Ternyata nggak bagus stand up-nya itu. Stand up-nya nggak bagus, terus Raditya Dika bilang, "Lu suka nonton stand up ya?" Ya, namanya kita cari hiburan kan daripada nonton yang apa istilah kata yang gibah lah, yang apa gitu, selalu seneng gitu kan. Raditya Dika bilang gini, kamu jelek lah singkat cerita gitu ya. Ada dua pilihan, kamu boleh pulang, menyesal, terus memutuskan untuk merasa bukan di sini karirmu, atau kamu pulang, terus kamu evaluasi, memperbaiki diri, dan kamu memutuskan bahwa kamu akan berhasil dan kehidupan akan memberikan apapun yang kamu mau. Itu kata-kata itu saya garis bawahi, Mas. Kehidupan akan memberikan apapun yang kamu mau. Nah, makanya sekarang kalau kita lihat kehidupannya Raditya Dika seperti itu tuh. Artinya itulah program pikiran. Jadi program pikiran yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita itu ketika benar, hasilnya benar. Ketika salah, hasilnya salah. Gitu. Karena banyak orang sekarang justru mengeluh, justru menjudge dirinya bahwa dia orang gagal, dia orang nggak mampu, dia orang ya apa sih saya. Pernah juga saya ngalamin kejadian, saya ditabrak dari belakang tuh, Mas. Ditabrak dari belakang, saya turun, saya lihat yang nabrak tuh pakai baju perawat. Kayaknya dia tuh baru pulang dari kerja. Dan waktu itu zamannya pandemi itu, Mas. Pandemi. Saya rasa dia lagi capek gitu ya, karena banyak kasus itu kan. Terus ya namanya accident, saya nanya, terus gimana nih Mas gitu kan. Terus dia bilang, waduh Pak, saya ini orang nggak mampu. Saya ini, nah ketika dia ngomong gitu tuh, saya langsung marah dalam hati gitu ya. Saya bilang, udah, kamu nggak usah ngomong gitu, kamu pulang. Udah kamu pulang, udah nggak usah kamu urusin ini. Kenapa saya marah? Karena dia merendahkan dirinya sendiri. Saya nggak mampu. Padahal Allah bilang kamu itu sebaik-baik ciptaanku. Allah bilang kamu mampu, tapi dia merendahkan dirinya. Beda dengan Raditya Dika tadi, dia bilang kehidupan akan memberikan apapun untukmu. Sementara yang satunya bilang, saya nggak mampu. Gitu. Nah itu adalah program pikiran. Jadi kita ini sebetulnya kayak komputer aja. What's in, that's out. Jadi dimasukin apa yang keluar ya itu. Gitu. Kayak kita ngeprint ya. Kita masukin data, di print kan datanya yang dimasukin tadi. Kalau data ini benar, yang keluar benar. Data ini salah, yang keluar salah. Cuman itu aja. Ya kita itu logaritma juga sebetulnya. Jadi sesimpel itu. Nah banyak orang yang salah di situ Mas sebetulnya. Itu program pikiran yang salah. Sadar nggak Mas Heru? Kita udah ini. Udah live. Sudah live. Kaget. Biasanya tamu kaget, Mas Heru nggak kaget ya? Nggak apa-apa ya. Ya artinya nggak kaget itu ya semuanya itu kan sudah berjalan sesuai mestinya Mas. Asik. Iya semuanya itu. Jadi nggak ada yang kebetulan di muka bumi. Iya. Langsung dihubungkan ke sana. Ya kita kaget itu karena nah, itu kan karena sesuatu yang kebetulan ya. Padahal kalau di Al-Quran tidak akan jatuh sehelai daun tanpa seizinku. Artinya nggak ada yang kebetulan. Jadi semuanya kita harus siap aja. Udah. Betul. Hidup itu persiapan. Dan memang kehidupan kadang-kadang perlu kata orang mungkin ada drama kadang ya. Nah, sekarang kita ada drama kecil dulu. Saya sebentar memperkenalkan. Oh, silakan. Bagian kecil dari bentuk drama ya. Oleh apa kabar Victorian semuanya?
jumpa lagi kita kali ini di podcast. Ini tadi sudah kita ngobrol, tamu kita nggak sadar Mas Herunya ini. Saya langsung aja, Victorian semuanya. Saya doakan semuanya sukses luar biasa, sehat selalu buat kita semuanya dan Victorian semuanya. Kali ini saya kedatangan tamu Mas Heru, orang Malang juga. Saya kenal dari Mas Venus yang kemarin hadir dan baru kenal nih, baru hari ini. Jadi sebelum kita berdiskusi lebih jauh, saya ingin kenalan juga sebenarnya, bukan hanya Victorian, saya juga harus berkenalan juga nih. Mas Heru udah memang asli Malang atau gimana? Ya, saya lahir di Malang, Mas. 75 ya, tahun 75 tuh saya dilahirkan di Malang. Itu kalau Mas Imam tahu tuh di perempatan Kaliurang tuh ada Mardi Waluyo tuh di situ. Oh, rumah sakit Mardi Waluyo, iya. Kita dari Lafayette terus sebelah kiri. Iya, tahu. Saya lahir di situ. Rumah sakit lama itu ya. Oh iyalah, kan kita juga orang lama juga. Kalau kita lahirnya sekarang orang baru gitu. Iya. Suster gitu masih. Iya, masih zaman itulah. Iya. 75 ya, tahun 75. 75. Kakak 2 tahun ya. Oh, berarti 77. Sorry, 3 tahun. Oke. 3 tahun. Terus kuliah apa di? Ya, jadi saya sekolah STK di Malang, SD di Sulawesi karena Bapak pindah ke Sulawesi waktu itu. Oh, Pak, dinas tentara? Bukan, Bapak itu terakhir beliau di Pertamina, tapi awal karirnya itu juga di perusahaan-perusahaan mining gitu. Jadi ini anak kokai ini kalau katanya anak menteng. Apa tuh? Kokai itu anak orang kaya. Pertamina zaman dulu. No, Mas. Semua kita itu anak orang kaya. Iya. Tapi kebanyakan kita merasa miskin, itu masalahnya. Kalau orang kaya sih semua orang kaya kan gitu ya. Masalahnya itu tadi balik lagi ke mindset lagi gitu kan. Iya, betul. Kemudian SD sampai kelas 3 saya pindah di Malang, SMP saya pindah lagi Balikpapan sampai lulus SMP pulang ke Malang lagi, Mas. Saya sekolah di SMA 1 Malang. Terus masuk ke ABM. STI Malang Ucaswara tuh. Kampusnya orang-orang ini. Mindset lagi ya. Tapi harafiahnya memang benar. Zaman segitu emang kampusnya orang-orang. Katanya begitu. Katanya gitu, anak ABM ya. Oh, ceritanya anak ABM. Ya, saya S2 juga di situ sampai selesai. Bu Nevi ya. Bu Nevi. Ya, saya manggilnya Mbak Nevi. Saya lupa lah nggak ngundang Mbak Nevi ini. Nah, terakhir saya tahu beliau ngajar di mana ya? Di Dubai atau di mana? Di Qatar, saya lupa. Enggak ngikut perkembangan. Ya, tapi mungkin sudah pulang. Sama adiknya tuh apa ya? Sama rektor ketua sekolah tinggi, bukan istilah rektor, tapi kalau kita istilahkan rektor ya. Mas Anton maksudnya. Bukan dong. Rektor ABM sekarang ketua ya. Oh, siapa? Mas Beni, Pak Beni. No. Pak Beni. Pak Benyamin, ya. Oh, lulusan ABM. ABM, Mas. Lokal aja. Lokal. Terus sekarang aktivitinya apa? Kalau sekarang saya running perusahaan sendiri, Mas. Jadi ada namanya PT Pronusa Network Indonesia. Itu awalnya perusahaan pelatihan. Jadi pelatihan untuk soft skill itu tadi. Nah itu awalnya tuh Mas Venus punya jasa tuh sama saya, Mas Venus sama Bang Inov itu saya dikasih tempat kayak begini juga, difasilitasi dulu untuk ngasih pelatihan gitu kan. Di dulu apa PIPM. Oh, saya sering main di PIPM. Oh ya? Ya, biar Victorian tahu, PIPM itu adalah Pusat Informasi Pasar Modal. Betul. Nah, itu kan kami sering sana, sering diskusi, terus akhirnya ya coba berbagi ilmu lah kepada teman-teman. Waktu itu anak-anak kuliahan ya, teman-teman kuliahan tuh tak undang, tak kasih pelatihan gitu kan. Nah, terus berkembang tuh pelatihan tuh, Mas, sampai akhirnya menjadi perusahaan sendiri namanya Professional Leadership Center. Ada websitenya? Nggak ada. Atau jadi Instagram? Nggak ada. Jadi Professional Leadership Center itu saya running underground ceritanya gitu, Mas. Okay. Jadi karena awalnya itu saya dulu punya perusahaan namanya LKV, cucian mobil, Mas. LKV, kayak pernah tahu deh. LKV cucian mobil. Ya, di Metek itu. Nah, itu sampai 9 cabang gitu ya. Terus akhirnya 2012 tuh saya jual semua lah. Singkat cerita gitu, saya jual semua. LKV sampai sekarang udah nggak ada LKV? Saya sudah jual, Mas, 2012. Tapi masih ada yang pakai nama LKV? Masih ada beberapa yang masih jalan dengan pembeli yang baru itu kan. LKV ini apa? Cucian mobil ya? Cucian mobil dan motor sebetulnya. Terakhir kita tahu LKV di mana ya?
Di sini kan ada nih ya, Betek. cengger ayam apa yang mana ya? Bukan, Mas. Yang terakhir sekarang yang saya tahu masih running itu di Hamid Rusdi, di daerah Pasar Bunul tuh loh. Itu ada satu tuh, El Cafe. Nah, yang lainnya sudah, ya saya nggak tahu karena mungkin sudah nggak saya pegang ya. Sampai Mereka lepas semuanya itu. Oh, Tapi karena namanya tetap jadi milik mereka. tetap El karena Cafe sudah saya itu. jual. Jadi ceritanya gini, ketika saya mulai running pelatihan-pelatihan itu, jadi awalnya tuh gini Mas. Ya biasalah kita sebagai pemilik perusahaan itu kan ujung-ujungnya masalahnya itu di SDM tuh. Hmm. Masalahnya di manusia kan Iya, gitu ya. iya. Nah, tapi kalau kita yang ngomong nih, saya ngomong ke karyawan saya, pasti nggak didengerin. Hmm. Karena ya namanya bapak sama anak lah, misalnya gitu ya. Keterlibatan emosinya itu sangat kuat. Jadi saya rokir nih sama teman. Jadi ada teman juga, dia punya karyawan juga. Nah, saya ngomong di karyawannya dia ngomong di karyawan saya gitu. Ceritanya dibalik gitu ya. Nah, ternyata efektivitasnya jauh lebih baik gitu. Karena yang ngomong kan bukan artinya nggak ada kepentingan dong Nggak ada. kan gitu ya. Kalau kita ngomong ke karyawan kita, kesannya kan kita punya kepentingan tuh. Hmm. Nah, karena dibalik ternyata jauh lebih efektif dan hasilnya bagus. Nah, dari situ tuh akhirnya banyak teman-teman yang lain minta gitu sampai akhirnya mau nggak mau waktu saya tersita dong gitu kan. Nah, ketika waktu saya tersita, akhirnya saya putuskan untuk memprofesionalkan pekerjaan itu gitu. Jadi saya putuskan untuk ya udah ini kita resmikan aja deh jadi pekerjaan Namanya? gitu. Itu di Professional Leadership Center. Profesional Leadership Center. Leadership Center. Oh. Professional Leadership Center. Nah, itu termasuk itu tuh Yapindo yang saya cerita tadi tuh, Pak Nanang, Pak dulu ada namanya Pak Ilyas sama Pak Sempat professional leadership pernah ikut NLP atau apa? Juga ada sertifikat NLP maksudnya. NLP. Enggak, lu waktu itu makanya berangkatnya itu dari apa ya? Berangkatnya itu dari ketidaksengajaan tadi, Mas. Jadi pokoknya saya cuman ada ilmu diminta ngisi ya udah ngisi aja gitu. Jadi bukan yang profesional tanda petik gitu ya. Tapi ilmu itu didapati dari proses apa nih? Ya. Jadi kebetulan bapak saya sendiri itu termasuk kalau saya nggak salah waktu itu 20 orang pertama yang pegang license-nya Stephen Covey. Apa itu? Seven Habit. Kalau pernah dengar penulis Seven Habit. Seven Habit. Ya, Seven Habit of Highly Effective People. Oh iya. Nah, iya. beliau banyak tuh nyekokin saya tentang ilmu-ilmu leadership, tentang ilmu-ilmu Masih ada soft bukunya skill. itu? Ada dong, itu juga best seller bukunya itu. Enggak, Mas Herunya masih ada buku di rumahnya. Daripada saya beli kan saya pinjam gitu. Enggak. Ada Gratis bukunya ya? masih ada. Ah, iya. Ada bahkan sampai workbooknya juga ada saya. Oh. Dari situ saya belajarnya gitu, Mas. Hmm. Nah, itu yang membuat saya akhirnya banyak sekali apa ya? Ya, ini cerita lagi ya. Bapak saya itu kan insinyur nih. Dia kepingin saya jadi insinyur sebetulnya, Mas. Nah, tapi di pekerjaannya beliau tuh akhirnya belok tuh. Dia belok akhirnya ke SDM tentang manusia. Nah, sementara saya sendiri itu lebih senang mempelajari tentang manusia gitu. Oke. Jadi ketika saya masuk waktu SMA itu masuk A3 tuh, akhirnya nggak jadi di teknik sipil kayak bapak saya kan. Iya, Bapak saya itu sempat kecewa. Dia bilang, "Ini buku-bukunya papa nih siapa yang nerusin gitu." Iya, Bukunya iya. itu bikin jembatan, bikin apa gitu, Mas. Lu anaknya ada berapa? Kalau boleh Bapak saya. keluarga. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Oke. Nah, bapak dan saya anak laki-laki pertama, Mas. Jadi bapak saya kepingin sekali saya Oh. meneruskan apa passionnya dia lah gitu ya. Tapi kan saya gak passion juga di situ. Tapi last minute itu ternyata bapak saya akhirnya bergeser juga jadi trainer soft skill SDM gitu, Mas. Nah, sementara saya memang dari awal belajar itu gitu loh. Jadi ketika perjalanan hidup kita itu akhirnya kita relate aja satu sama lain. Nah, saya dapat ilmu-ilmu dari situ. SD, SMP, SMA sempat ikut organisasi Ya OSIS. cuman OSIS, kemudian ya organisasi biasalah sama teman-teman yang lain juga. Nah, terus di pekerjaan saya pada saat saya bekerja dulu itu juga begitu, Mas. Saya di bisnis analis karena saya ekonomi kan ya. Saya masuknya di perusahaan itu bisnis analis, tapi dalam pekerjaan itu pun saya lebih banyak mendrive teman-teman anak-anak baru itu sama bos saya itu disuruh masuk ruangan saya Kuliah jurusan apa S1? akuntansi. Oh, Di ABM kan saya akuntansi. akuntansi. Makanya saya jadi bisnis analis tadi. Tapi saya ngedrive banyak orang anak karyawan-karyawan baru itu yang baru masuk itu fresh graduate gitu. Tuh bos saya selalu tuh ngumpul dulu sama si Heru tuh katanya gitu. Nah, secara nggak sengaja tuh Mas saya sambil kerja sambil cerita itu ngedrive mereka gitu. Sampai akhirnya mereka tuh berhasil, Mas. Jadi ada yang disekolahkan ke mana? Ke Filipina, ke Amerika segala macam gitu. Skill saya nggak di sekolah-sekolahin dalam hati saya gitu kan. Nanya saya sama bos saya kok nggak sekolah? Tunggu sebentar, kamu nggak ke sana. Ternyata saya di sekolahin cuma di Jakarta, Mas. Tapi ilmu komunikasi.
Nah, jadi bos saya, tapi saya bersyukur sekarang. Iya. Saya merasa bahwa bos saya mengerti Passion, bahwa mengerti arah saya kemana itu, dia tahu saya gitu. Dan sampai sekarang saya terima kasih sekali. Meskipun nggak sekolah ke luar negeri, tapi saya rasa ilmunya itu justru itu yang saya perlu gitu. Jadi ternyata seperti sampai cerita tadi, nggak harus kemana-mana. Local wisdom seperti saya bilang tadi itu juga luar biasa. Bahkan kalau kita bilang bahwa luar negeri itu hebat, enggak. Indonesia ini jauh lebih hebat. Bahkan kalau kita belajar sejarah mundur ke belakang, The Lost Atlantis itu kemungkinan Indonesia gitu. Jadi Indonesia itu justru luar biasa. Di sini tuh banyak orang luar biasa. Dan itu akan terwujud ini. Insya Allah ya. Ini Amin. di buku-buku yang saya baca tuh, Indonesia itu jaya setiap kelipatan 7, Mas. Sadar nggak tuh ya? Kelipatan 7. Abad ke-7 dulu kan Sriwijaya, kalau nggak salah tuh. Abad ke-14 Majapahit. Saya lupa itu kalau itu. Ya, pokoknya ya, antara dua itu ya. Oke. Abad ke-7 itu Sriwijaya, abad ke-14 itu Majapahit. Sekarang ini abad 21. Jadi sekarang ini Indonesia akan jaya. Dan Amin. sekarang kita sudah bisa lihat tuh sebetulnya. Pergerakan kejayaan Indonesia itu kita udah bisa lihat. Ya kan, kita semakin dihargai dunia, kemudian menjadi presidensial G20, segala macam. Sekarang dunia tergantung sekali sama Indonesia. Ya ini Indonesia akan jaya sebetulnya. Nah, tapi sebetulnya gini lagi, Mas. Indonesia itu akan jaya kalau orang-orangnya benar. Betul. Nah, tapi ketika itu tercapai, ketika Indonesia akan jaya itu yang terjadi apa? Di setiap di abad ke-7, di abad ke-14, setiap akan jaya. Itu yang terjadi persis seperti sekarang ini. Kemungkaran merajalela, korupsi merajalela, itu persis seperti sekarang ini. Proses resistensi memang perlu melewati proses Betul. Ya kayak anak kecil mau pinter panas dulu kan. panas dulu. Iya. Nah, itu Indonesia itu akan begitu. Ya, moga-moga aja kita juga bisa menikmati ya. Artinya kan satu abad itu kan 100 tahun tuh. Apakah kita jayanya di awal, di tengah atau di akhir gitu kan. Tapi whatever, yang penting kan orangnya benar. Dan sekarang semakin banyak orang benar, Mas. Dalam arti itu benar tuh ya benar mindsetnya, pola pikirnya benar, kemudian perilakunya jadi benar gitu kan. Sebenarnya salah itu kan karena pola pikir tadi, mindset tadi itu. Kayak lagu aja, Mas. Dulu waktu kita lagu perjuangan tuh ya, lagunya kan sorak-sorak bergembira kan gitu ya. Jadi emosi itu kan seneng gitu ya. Terus 17 Agustus itu kan menghentak-hentak gitu, Mas. Begitu merdeka lagunya kan ganti tuh. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Jadi susah semua gitu. Iya. Ya mulutmu doamu kan gitu. Benar. Itulah Indonesia. Tapi sekarang udah bergeser lagi tuh. Ada coklat yang cerita bendera, lagunya menghentak. Ya sebetulnya itulah. Itu manusia itu hanya seperti komputer aja, apa yang dimasukkan itu yang terjadi sebetulnya. Jadi percaya nggak ini nih ngomong nyantai dulu nih ini. Sebelum saya berangkat lagi ke pertanyaan pribadi, benar sih kayak ada penyanyi zaman dulu zaman 90-an, masih ingat saya nggak apa saya sebut namanya ya. Penyanyi belum kok energinya sama ya? Apa yang dinyanyiin itu kejadian loh. Iya. Betul. Jadi sama yang gelas-gelas kaca itu. Pulangkan saja. Terus ada lagi Dewi Yull tuh ya. Ini percaya nggak? Saya juga nggak percaya. Ya itulah alam semesta. Mereka repetisi nyanyi. Itulah alam semesta. Itulah program komputer kita. Manusia ini sekali lagi saya bilang tadi. Jadi yang teman-teman harus pahami juga ya. Kita ini bukan manusia sebetulnya, Mas. Saya memahaminya begitu ya. Artinya kita bukan manusia itu gini. Kita ini adalah makhluk spiritual. Kita bukannya jadi banyak orang sering ditanya gitu. Pengalaman spiritual kamu apa? Kan gitu ya. Sebetulnya kebalik gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya, pengalamanmu manusia apa gitu. Karena kita makhluk spiritual. Kita bukan manusia yang mengalami pengalaman spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia. Nah, jadi logikanya gini, sebagai makhluk spiritual itu kita dari Allah tuh diturunkan ke muka bumi, dijadikan manusia untuk mengalami pengalaman-pengalaman manusia gitu loh, Mas. Nah, mengalami pengalaman-pengalaman manusia ini tujuannya apa? Supaya untuk naik lagi ke atas jadi makhluk spiritual. Nah, masalahnya ketika kita terjebak dalam tubuh manusia, dalam raga tadi, maka pengalaman-pengalaman itu nggak membuat kita semakin naik, tapi membuat kita semakin dalam. Nah, cara kerjanya juga lucu tuh. Allah bilang mulutmu doamu, kan gitu ya. Jadi nyanyi tadi tuh sama dengan doa dia. Parahnya lagi diikuti dengan hatinya. Hatinya itu ikut menjiwai, merasakan. So terjadi. Aku seperti apa yang aku sesuai prasangka hambaku. Jadi ketika kita nyanyi sambil kita merasakan tuh, wah itu koheren tuh antara otak dan hati itu udah frekuensinya udah bener, tapi bener ke arah yang salah gitu masalahnya kan. Nah sekarang kenapa nggak kita pikirkan
Kalau saya mau sukses nih, otak saya bilang saya mau sukses, tapi hati saya yakin saya bakal sukses. Nah, ketika ini dikoherenkan, itu otomatis tuh manusia itu berjalan. Nah, kita makhluk spiritual, bukan manusia. Tapi ketika kita terjebak dalam tubuh manusia, mengalami pengalaman-pengalaman manusia, dan kita terjebak di situ, kita tidak lepas dari itu semua, ya itu akan terkonfirmasi dan itu akan menjadi kenyataan. Kenapa orang miskin tambah miskin? Karena banyak mengeluh. Tapi ketika kita miskin, in fact ya, secara tataran materinya kita miskin, tetapi tataran spiritualnya kita menjadi orang kaya, nah ini yang diproses sama Allah nih, aku sesuai prasangka hambaku. Ya kita akan jadi orang kaya nantinya gitu loh Mas. Tapi ketika merasa miskin, merasa ya itu tadi, ya mental miskin ya namanya ya, nggak abundance, nggak berlimpah ruah, nggak merasa kaya, ya jadi miskin beneran, gitu Mas. Dan itu apa ya? Alam bawah sadar kita itu tidak bisa merespon itu bercanda, itu hanya sekedar nyanyian, itu hanya sekedar lawakan, nggak bisa direspon iya semua sama dia. Jadi nyanyi pun, atau kalau kita balik ke agama ya, suami istri nih, laki-laki nih Pak, kita ngomong cerai gitu ya, bercandanya aja jadi kan, diijabah kan. Jadi ketika laki-laki itu nggak boleh ngomong cerai pada saat udah menikah dia, marah dikit ngomong cerai, marah dikit ngomong. Karena ngomong cerai sekali udah talak, udah jatuh dia. Jadi alam bawah sadar kita tidak bisa merespon itu. Meskipun bercanda, oh kamu itu tak cerai kamu nanti. Bercanda nih, itu jatuh talak. Itu jatuh talak sudah. Nah artinya apa? Omongan itu makanya Allah bilang tuh kan ya, satu jangan berprasangka buruk gitu kan, yang kedua mulut ini harus dijaga, mulutmu harimaumu. Itu benar Mas, dan itu respon sama alam bawah sadar. Kalau nggak percaya nih Mas Imam, otak kita itu kan nggak bisa merespon kata tidak, kata jangan gitu ya. Nah, jadi kalau Mas Imam lihat saya sekarang ya, jangan dibayangkan saya pakai baju badut Mas ya, telinga saya lebar, hidung saya merah. Kenapa Mas Imam senyum? Kan saya bilang jangan dibayangin. Saya bayangin. Malah bayangin. Itu manusia. Jadi kalau sama anak kecil nih, kita bilang jangan itu direspon iya. Atau misalnya gini, Mas Imam saya mau keluar kota nih ya. Ini saya titip rumah nih, ini kunci rumah saya. Ini semua rumah ini Mas Imam boleh masukin. Tapi pintu yang itu jangan dibuka ya Mas. Sampai penasaran kan buka itu malah. Padahal dibilang jangan. Nah itu dia mulut kita itu Mas. Cara kerja otak harus kita pahami. Ketika cara kerjanya nggak sama, nggak relate, nggak bisa tuh. Iya. Anak kecil ya, jangan nakal ya. Apa yang terjadi Mas? Dia mencari, apalagi anak kecil dia mencari tahu dia nakal. Karena banyak. Jadi sebagai orang tua nih, terutama buat teman-teman yang punya anak kecil ya, ada yang namanya hypnoparenting. Jadi menghipnotis anak kecil kita itu ya. Itu kita lakukan pada saat gelombang otaknya dia turun. Nah, gelombang otaknya udah turun tuh, masuk ke gelombang lebih rendah daripada beta dan alfa. Itu kalau saat dia mengantuk liar-liar gitu Mas. Tidur, ya. Pegang dot mau ngantuk gitu ya. Usap kepalanya, sambil bilang gini, tapi ucapkan yang kita mau. Anak papa sehat, anak papa pintar, anak papa kuat. Itu yang kita lakukan Mas. Permasalahannya kita nggak sadar nih, ketika dia melakukan, kamu anak nakal. Oh itu salah. Nah itu langsung masuk tuh. Bahkan Rasulullah bilang kan, kita jangan bentak anak kecil. Karena ketika kita bentak tuh, sambungan-sambungan sarafnya tuh sekian miliar mati dia. Saya percaya itu. Saya belum baca itu bukunya salah satu motivator juga ya, yang menyatakan yang gelombang apa namanya? Kok jadi lupa? Gelombang otak. Ya, kok jadi lupa saya. Apa lagi turun trans? Ada bukunya kan ya? Ada bukunya banyak. Yang motivator yang selama berapa Adi tahun Gunawan. yang tidak, istrinya belum hamil. Oh, siapa tuh? Ada. Kemudian pada akhirnya dia mencoba berpasrah, dia terus melakukan ada Sopo ya saya gelombang yang ngajarin buku tentang gelombang attraction ya, buku Law Attraction, The Law of Attraction. The Law of Attraction. Penulisnya banyak itu Mas. Banyak sih, salah satunya waktu tahun segitu sempat terkenal. Saya belum baca buku itu sih, tapi saya pernah ngalamin. Jadi anak saya yang terakhir itu lebih dulu, biasanya kan anak kecil bayi itu kan biasanya lebih dulu sebutin mama ya. Oh ya. Percaya nggak? Itu sebutin dulu Bapak. Dan saya tidak waktu itu belum baca buku itu. Jadi setiap kali saya pulang kerja sore gitu kan, saya balik dulu nih. Baru itu nanti malam lanjut lagi kerja. Biasa kerjaan trading ya. Jadi
eh, sambil saya gendong, saya ini buat dia tidur, saya teriak ayah, bapak, Apa? sayang, bapak sayang, dan seterusnya itu di Ya. telinganya. Ya. Jadi dalam waktu berapa bulan gitu, istri saya bilang bahwa loh Pak sudah sebut nama bapak duluan, malah bukan sebut nama mamanya. Nggak heran Jadi itu, Mas. nggak heran, dan Nggak heran. itu benar kejadian. Iya. Jadi, Karena memang secara teknologi benar itu, Mas. Jadi anak kecil itu dia otaknya kayak spon. Jadi kita dilahirkan pertama itu otak kita diserap. kayak spon. Iya. Jadi ketika dia, bahkan anak kecil itu ketika dia nggak memperhatikan sekalipun gitu, Mas ya. Ketika kita ngomong, matanya tertidur atau dia ngelihat hal lain gitu kan. Tapi kita ngomong, data itu masuk. Karena manusia itu kan data semua itu sebetulnya. Ya mulutmu doamu itu kan data juga gitu, Betul, Mas ya. betul, betul. Nah itu diisap sama dia tuh. Diserap sama dia. Itu golden moment tuh. Golden momennya. Jadi anak kecil tuh di Wah, usia iya, di usia 0 sampai 3 tahun itu dia nggak pakai otak sadar. Dia banyak pakai alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Jadi ketika Benar, tadi Mas Imam hipnotis anak bapak sayang gitu-gitu, itu dia sama dia resep tuh. Iya, itu padahal itu nggak sadar saya Betul. melakukan itu. Betul. Nah, kenapa tidak secara sadar sekarang kita lakukan? Ngomongnya yang baik-baik sama anak kita supaya anak kita jadi baik. Benar, Anak papa sopan, anak papa sehat, anak papa kuat, anak papa baik, Hmm. anak papa terus dihipnotis begitu, Mas. betul. Karena ketika data itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, ketika diperlukan, dipanggil, dia akan nongol tuh. Dia akan keluar. Nah, keluarnya apa? Kalau keluarnya anak papa baik, dia akan baik. Baik, betul. Tapi ketika kita, jangan nakal, yang keluar nakal, Hmm. jadi nakal lah dia. Dandi yang masih bayi ini anaknya. Nah, itu Belajar, anak yang kita masih belajar, kecil-kecil hipnotis, Mas. Jadi pada saat dia liar-liar gitu ya, mau tidur tuh, sambil minum susu, diusap aja kepalanya sambil Usap dibisikin. sambil didoakan. Anak papa sopan, Kata-kata positif. yang baik ya, yang kita mau. Betul. Karena kebanyakan kita tuh sering mengucapkan hal yang kita nggak mau. Misalnya gini, nanti kalau buka usaha deh, misalnya gitu ya, keluar ucap nanti lau rugi gimana? Nah, Yang diucap hal yang nggak mau gitu loh. Ucapkan hal yang kita mau gitu, sehingga direspon sama alam semesta. Kalau bahasa orang dulu ya, siapa tahu pas malaikat lewat itu. Ya, kan kadang-kadang gitu. Jangan tuh. begitu ngomongnya kan ya. Tapi ternyata sekarang ini Mas ya, ya akhirnya kan saya mendalami dunia ini gitu ya. Iya. Banyak sekali teman-teman yang saya coaching, saya bantu mereka untuk memperbaiki kualitas hidupnya itu ternyata mereka hanya salah fokus saja kadang-kadang tuh. Salah fokus dan mereka tidak tahu cara kerja alam semesta. Jadi kalau mau sukses itu sebetulnya gampang. Wong di dalam rahim ibu aja kita udah jadi pemenangan. 250 juta sel sperma, sel telur cuma satu, gitu. Jadi satu yang menang udah kita. Tapi ketika hidup banyak program-program pikiran yang salah tuh. Jadi ketika lahir tadi sampai dengan usia 3 tahun alam bawah sadar kan yang dipakai itu. Kemudian sampai nanti umur 13 tahun itu juga sudah mulai terbangun alam sadarnya gitu. Tapi lingkungan ini memberikan program-program yang salah. Oke, iya. Misalnya dibilang, ya kamu cuma anak petani, ya kamu itu siapa, kamu itu merendahkan dirinya terus sehingga tertanam di alam bawah sadarnya, di-print lah dalam kenyataan hidupnya gitu. Yes, I'm anak petani gitu. Ya, Yes, saya nggak mampu. betul. Jadi begitu Gitu kan. Oke. Nah, padahal di dalam perut ibu dia mampu sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya skalahan itu ternyata ya di program pikiran itu. Dan itu ketika saya coaching teman-teman itu, saya harus cari tahu dulu kenapa mereka nggak berhasil gitu ya. Artinya itu apa sih yang jadi hambatan mereka? Marketing gitu misalnya, Mas. Cara mencari tahunya untuk mereka berhasil. Kalau katanya Ibnu Taimiyah, manusia itu dari 4, tahu bahwa dirinya tahu bahwa dirinya tidak tahu, Betul, tidak tahu bahwa dirinya tahu, tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. betul. Itu Bagaimana? Johari Window. Jadi gini lagi Mas sebetulnya, kalau mau kita bahas lebih detail ya, ini kalau bahas ini panjang soalnya. Pertama, kita harus tahu siapa kita. Nah, Karena kita nggak banyak tahu tuh, saya ini siapa. Coba, Mas apa namanya? Mas Dandi ini siapa coba? Saya nanya. Sampai itu siapa coba? saya jadi ingat ini waktu saya naik ferry. Saya potong dulu. Heeh. Tahun 90-an pulang kampung nih lewat darat kali Ya, itu. ya. Sekali-sekali lewat darat itu pernah. Dan Kemana pulang kampung? Saya tadi nanya Oh, asalnya iya, belum saya asli cerita. mana ya? Saya ND, Nusa Tenggara Timur. Oh, oke. Jadi jalan darat berapa kali nyebrang itu, Mas Heru. Banyuwangi, terus ke Bali, Bali, Lombok gitu Lombok ya. dan seterusnya itu. Nah itu ada, saya nggak tahu gimana ketemu ada bapak-bapak di dalam ferry. Kita lagi kalau nyebrang kan kita keluar bus nih, berdiri di Nggak dalam, boleh di nggak dalam, boleh di dalam bus ya. yang di luar gitu, di dalam tapi masih di ferrynya. Sambil tiba-tiba nanya aja. Pas nanya, Mas siapa? Oh kenalan gitu. Saya bilang saya Imam Pak. Anda, Mas tahu siapa Anda? Nah, Aku kaget. Tanyanya filsuf banget ini. Nah kembali Mas Dani. ayo Mas Dandi. Mas Dandi ini siapa coba? Siapa coba?
pasti yang diceritakan adalah Coba biar dulu. coba. Sopo Apa? Mas Hendy. Ngomong aja. Suara Saya dengar ya? adalah sopo. Saya adalah siapa? Nah, dia baru dengar ini. Kenapa? Nah, itu pun masih salah Mas Itu sebetulnya. masih salah ya. Masih salah. Iya. Jadi kata-kata kepingin sukses ya. Saya adalah calon orang sukses berarti kepingin sukses nih ceritanya nih. Pernah dengar nggak bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan? Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan. Nah kan dia kepingin sukses. Butuh. Bukan butuh. Iya. Dia kepingin sukses. Dia dikasih kepinginnya sama Tuhan. Nggak sukses Mas. Itu aja udah salah Mas sebetulnya. Itu pola pikir, itu mindset. Jadi mindset itu ya setipis. Jadi gini, ada orang bilang gini, saya nggak bisa. Gitu. Jadi ketika coaching sama saya, dia selalu, kalau gini gimana? Saya nggak bisa. Coba diganti kata-kata, jangan ngomong saya nggak bisa. Ngomongnya saya mau belajar. Itu beda loh anunya hasilnya. Iya. Ada juga teman-teman yang lulus kuliah, saya tanya setelah 3 bulan lulus kuliah, jadi apa? Jadi pengangguran Pak, kalau belum kerja gitu ya. Terus kalau kenalan sama orang gimana? Ya kenalkan nama saya ini, saya pengangguran. Gitu. Saya bilang jangan ngomong gitu. Ngomong gimana Pak? Ya kenalkan nama saya Heru, saya pencari kerja Pak. Beda. Jadi kata-kata aja udah, pemilihan kata itu juga udah berpengaruh sama, ya data, sekali lagi data. Sama dengan komputer Mas, saya main masukkan keywordnya salah, satu huruf salah aja, nggak direspon sama dia. Tapi kalau diceritain tadi kan dia pengen sukses nih. Saya mau nanya lagi, sebetulnya sampean siapa? Coba. Mas Dendi ini siapa? Umur berapa? 30. Nah, Dendi di umur 30 itu orang seperti apa? Nah, itu kadang-kadang kita nggak kenal loh sama kita. Betul nggak? Padahal pertanyaan kan kita harus kenal diri kita. Artinya apa? Ketika kita dari tadi yang saya cerita kita makhluk spiritual tadi Mas, diturunkan masuk ke dalam raga, jasad sebagai manusia ya. Mas Dendi ini kan makhluk spiritual nih, diturunkan masuklah ke raganya dia ini gitu loh. Nah, raganya dia ini yang diceritakan pasti sesuatu yang sudah dialami. Bahwa saya adalah Dendi, umur 30 tahun, ayah anak dari si A, si B, kemudian saya bekerja sebagai ini dan saya itu yang diceritakan tuh ininya. Itu bukan dia. Dia sesungguhnya itu siapa? Itu maksud saya. Nah, dia sesungguhnya itu yang sampean mau. Misalnya tadi kan kepinginnya orang sukses nih. Ngomong aja, saya Dendi, umur saya 30 tahun, saya berpenghasilan 100 juta per bulan, saya adalah orang yang dermawan, itulah dia sebetulnya. Itu komputernya, itu data yang harus dimasukkan ke dalam komputernya. Bukan saya Dendi, saya usia 30 tahun, saya bekerja di sini. Pengalaman masa lalunya itu udah nggak penting. Gitu loh. Oke. Nggak perlu diomong pengalaman masa lalu. Tapi Mas Dendi yang dimau itu seperti apa? What you need. Who are you, who you are really is gitu. Siapa kamu gitu. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita. Misalnya gini. Saya nggak punya tuh konsep kerja tangan saya kotor semua misalnya gitu ya. Maka ketika dia punya konsep itu Mas, dia nggak akan pernah jadi mekanik. Karena dia nggak mungkin tangannya kotor. Karena konsepnya dia bukan orang yang kerja tangannya kotor. Atau dia konsep gini, saya adalah seperti Raditya Dika saya bilang di awal tadi, kehidupan akan memberikan apapun untukmu. Saya adalah orang yang kehidupan akan memberikan apapun untuk saya. Coba aja kita lihat kehidupannya dia sekarang. Terjadi. Kehidupan akan memberikan apapun yang engkau butuhkan. Iya. Dan ketika kita percaya itu itu menjadi belief system kan? Ya, belief system. Belief system itu ya itu tadi baliknya aku sesuai prasangka hambaku. Itu yang diijabah sama Allah. Dan ini harus ditanamkan ketika bayi lahir tadi Mas. Sejak kecil itu udah ditanam, kamu itu orang hebat nak, kamu itu orang sukses, kamu itu orang. Terus aja didoktrin dengan itu, masukkan ke dalam. Ya itu aja sebetulnya, sesimpel itu. Nah, untuk menjelaskan itu lebih detail sebetulnya kalau di pelatihan nih Mas, saya pakai slide, saya pakai game segala macam gitu ya. Pertama kita harus tahu siapa kita. Yang kemudian yang kedua, kita harus tahu kita mau kemana. Mau kemana ya. Karena kalau kita ngomong sukses itu perjalanan kan harus ada tujuan dong. Iya. Mostly kebanyakan orang nggak pernah sampai itu karena nggak punya tujuan. Iya. Dan kalau toh punya, tujuannya nggak jelas. Mas Dendi tadi saya tanya lagi, contoh lagi ya Mas ya. Kepingin sukses kan tadi. Nah, suksesnya si Dendi ini yang seperti apa? Itu kadang nggak didetailkan. Nggak spesifik. Nggak sampai. Sama dengan kita mau ngirim barang, kirim ke Surabaya. Alamatnya Surabaya, nggak spesifik kan? Nggak sampai dong. Sampai Surabaya yang mau nganter bingung nih. Surabaya mana ini kan gitu kan? Nggak sampai. Tapi ketika jelas misalnya ya Surabaya Gang 1, Surabaya Jalan Duku Kupang Gang 1, nomor 3 gitu misalnya. RT RW-nya jelas. Nyampe dong barang ini. Sukses juga begitu Mas.
Sukses itu harus in detail. Karena kebanyakan orang nggak detail. Kebanyakan orang nggak. Saya bahkan kalau mau lebih saya maunya sukses dunia akhirat gitu. Doanya sapu jagat gitu ya. Nggak ada salah. Sapu jagat. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi in detail. Karena segala sesuatu dibangun 2 kali. Gedung ini sebelum dibangun kan digambar dulu, Mas. Bajunya Mas Imam tuh sebelum dijahit digambar dulu, di pola dulu. Nah, kenapa hidup nggak gitu? Pola dulu, gambar dulu, tentukan siapa saya, baru kerjain. Nah, ketika nggak punya ini nih Mas, nggak punya blueprint ini, kita ngawur tuh jalannya tuh. Makanya umurnya tiba-tiba, gila umur gua udah segini kok hidup masih gini-gini aja. Karena nggak gitu. Iya, iya. Itu konsepnya Mas. Nah, kalau lebih dalam lagi sebetulnya kita bisa dan cara sukses itu ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan Mas. Gampang banget. Masalahnya banyak orang yang membayangkan sukses itu sulit. Iya, iya. Nah, akhirnya sulit bener dia. Dulu pernah nggak dengar ada kata-kata gini? Hidup tidak semudah mulutnya Mario Teguh gitu sih. Iya. Dulu ya. Itu saya yakin tuh, yang ngomong sendiri itu, yang ngomong sendiri hidupnya nggak akan semudah Mario Teguh. Nggak akan semudah Mario Teguh. Benar. Alam bawah sadar membentuk akhirnya. Betul, alam bawah sadar kita. Nah, bicara alam bawah sadar, berarti sebetulnya ada alam sadar dong. Ya, ada dong alam sadar. Ya. Nah, alam sadar dan alam bawah sadar itu dilengkapi sama Tuhan. Data empiriknya itu alam sadar itu 12%. Alam bawah sadar itu 88%. Berarti mana yang lebih kuat nih? Alam sadar atau alam bawah sadar? Alam bawah sadar. Nah, berarti yang membuat kita sukses semakin mudah itu alam bawah sadar, Mas Imam. Ya. Bukan alam sadar. Jadi ketika otaknya ngomong, saya mau sukses, saya bakal sukses, saya pasti bisa, gitu ya. Tapi alam bawah sadarnya ngomongnya, emang kamu siapa? Emang kamu bisa? Atau dia nggak yakin gitu, ya nggak akan jadi. Terus bagaimana caranya membuat untuk alam bawah sadarnya yakin? Di pelatihan saya selalu menganalogikan seperti perjalanan sebuah kapal, Mas. Katakanlah tadi Mas Imam kan rumahnya Nusa Tenggara tuh, gitu ya. Anggaplah naik kapal dari Surabaya gitu. Naik kapal dari Surabaya mau ke Nusa Tenggara. Nah, kapal itu pasti ada kaptennya, ada anak buah kapal. Ya kan? Sebelum berangkat nih, mereka pasti briefing dong. Mereka pasti briefing, duduk bareng, kita ngobrol. Kita akan berangkat jam 7, kita akan sampai Nusa Tenggara kalau aman bla 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 akan sampai sini, lewat sini dan seterusnya. Nah, setelah semuanya oke, semuanya confirm, berangkat dong mereka, Mas. Kaptennya naik ke anjungan, anak buah kapal turun ke ruang mesin dong. Nah, ketika di anjungan, kapten bisa melihat ke segala arah kan, Mas. Karena kaca semua ya, dia bisa lihat semua. Sementara anak buah kapal tuh masuk ke dalam ruang mesin kayak gini nih. Dia nggak bisa ngelihat apapun, cuma tembok aja di situ. Sama dia ngarahkan mesinnya gitu kan. Nah, ketika kapal itu berjalan nih, Mas. Tiba-tiba di tengah laut tuh ada ombaknya besar gitu. Nah, sang kapten kan tahu tuh ada kondisi ombak tuh. Dia memutuskan untuk kita geser dulu deh ke kiri gitu. Kita menghindari ombak. Dia ceritalah sama anak buah kapalnya. Guys, ke kiri dulu ya, kita menghindari ombak gitu. Tapi karena kondisi saat itu ombaknya lagi gede dan suara mesinnya lagi kencang, nggak dengar nih anak buah kapal, Mas. Nggak dengar. Kira-kira apa yang terjadi? Kapalnya belok apa nggak? Nggak belok. Nggak belok. Kenapa? Karena komunikasi antara kapten kapal dengan anak buah kapalnya tidak terjalin. Ya, tidak efektif kan gitu ya. Nah, bisa-bisa kapal itu terus maju akhirnya tenggelam malahan kan gitu ya. Nah, ini analogi tentang alam sadar dan alam bawah sadar, Mas Imam. Jadi kapten kapal itu alam sadar. Anak buah kapal itu alam bawah sadar. Jadi ketika tadi dilahirkan, kecil tadi sampai umur 3 tahun tadi kan kita ngomong alam bawah sadarnya anak bayi tadi ya. Itu mereka briefing tuh. Mereka akan jadi apa? Mereka akan kemana gitu. Nah, begitu mereka sudah besar, kapten kapalnya jalan naik ke anjungan, anak buahnya di alam bawah sadar tadi. Kaptennya naik ke sini. Nah, anak buah kapalnya di sini. Tadi saya bilang, kalau nggak koheren antara otak dan hati, ya nggak jadi dong. Nah, itu tadi Mas. Jadi pertanyaannya Mas Imam, bagaimana cara mengkoherenkan antara otak dan alam bawah sadar kan gitu. Mas Imam pasti pernah dengar namanya afirmasi kan. Afirmasi, oke. Nah, afirmasi itu mengucapkan hal yang sama berulang-ulang. Kalau orang Muslim itu direpetisi. Karena memang kita belajar repetisi, Mas. Anak kecil itu kenapa dia bisa persis seperti bapaknya, niru kelakuannya bapaknya, gitu ya? Ya karena dia melihat itu berulang-ulang. Saya pernah tuh sama ibu saya ngeluh ya waktu itu ya. Aduh, mah anak saya nakal banget. Ibu saya cuma bilang, ya itu kamu, dia bilang. Dari situ saya kayak tertampar gitu, Mas. Iya benar juga ya. Ya karena dia ngelihat saya gitu. Nah, itu juga sering saya ngomong kalau di pelatihan-pelatihan, kalau kita kepingin anak kita hebat nih, orang tuanya harus hebat dulu. Nggak bisa kita nuntut anak kita hebat, tapi kita nggak hebat, nggak bisa. Ya artinya kita perbaiki diri. Balik lagi ke yang tadi, Mas. Jadi mengulangi hal yang sama berulang-ulang. Kalau orang Muslim itu zikir, Mas. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu zikir ya kan. Masuklah ke alam bawah sadar kita itu.
Nah, ketika hal itu diulang terus-menerus, maka hal itu menjadi program pikiran yang diyakini. Jadi ketika diulang terus-menerus, maka dia akan menjadi belief system yang diyakini. Dan ini akan berjalan dengan sendirinya terwujud dalam kenyataan. Nah, kadang-kadang nih kita nggak sengaja nih. Kalau tadi kan afirmatif secara sengaja, Mas. Ya. Tapi ada juga afirmasi secara nggak sengaja tuh. Dan itu berulang-ulang juga tuh. Misalnya ngomong ini, duit dari mana ya? Duit dari mana ya? Diulang-ulang terus gitu. Pada saat nggak punya duit, duit dari mana ya? Oke. Secara dia nggak sadar, Iya, masuk juga itu ke alam bawah sadarnya. Nah, itulah afirmasi. Sehingga dibaca sama kapten kapal ngomong berulang-ulang dia ke bawah sini. Dan sebetulnya kalau secara teori, Mas, itu harus dilakukan 21 hari. Karena 21 hari itu gelombang otak itu dari kecil naik terus mengecil lagi gitu. Jadi kayak gelombang ya, kayak gelombang. Karena hidup ini gelombang sebetulnya. Jadi getaran gini terus membesar di tengah terus kecil lagi. Nah, jadi itu gelombangnya gitu. Nah, itu 21 hari. Ngomong aja misalnya di depan cermin gitu ya. Tadi kan mau sukses kan ya. Nah, detailkan tuh Mas apa tadi? Mas Dandi. Detailkan suksesnya Dandi itu seperti apa? Misalnya nih ya, penghasilannya pingin berapa? Tiap bulan. 1M. Ya udah. Nah, sekarang saya cek nih. Ini bagus nih. Pingin 1M ya? Yakin pingin 1M? Hatinya bilang apa sekarang? Nah, itu ya. Paham ya, Mas ya? Yeah. Otaknya bilang saya mau 1M, tapi hatinya bilang susah. Ini nggak koheren nih. Nggak tembus dia pasti. Karena aku sesuai prasangka hambaku itu yang paling penting itu rasamu. Jadi mulutmu doa itu betul, tapi doa sesungguhnya adalah rasamu. Jadi ketika Mas Dedi kepingin 1M, tapi hatinya bilang susah, ya susah bener. Susahnya itu karena mereka melihat dari proses sebelumnya mereka. Betul, ya kan? Betul. Ya. Nah makanya saya bilang, proses sebelumnya itu lupakan, udah gak penting. Nah sekarang saya adjust ya, supaya gampang nih ya. Kalau misalnya 1M tadi, Mas Dandi kepinginnya kapan? Penghasilan 1M. Nah, mungkin nggak kira-kira? Kalau mulai hari ini nggak mungkin dong. Ya kalau menurut Allah segalanya mungkin sebetulnya, ya kan? Kita rasional manusia. Nah, kalau secara manusia rasional nggak mungkin. Nah, sekarang caranya sebetulnya gini, Mas. Apakah jangka waktunya diperpanjang ataukah targetnya diturunkan? Yang kita lakukan adalah supaya hatinya nyaman. Jadi kalau radio itu fine tuning, Mas. Fine tuning. 100,2 FM gitu misalnya. Kita masih 100 nih. Kan gelombangnya belum ketemu, belum klik ya. Nah, itu kita tuning tuh. Sampai klik. Nah, itu sekarang kita klikkan. Kalau misalnya 1 miliar tadi hatinya belum nyaman ya. Tak turunkan, Mas. Kalau 100 juta gimana? Lebih nyaman nggak hatinya? Lebih nyaman ya, lebih nyaman. Kalau hari ini 100 juta sudah nyaman hatinya? Belum. Jujur aja. Hari ini belum. Kalau 1 tahun ke depan 100 juta? Sudah nyaman? Nyaman bener nggak? Jadi jangan, karena setiap orang bisa ngomong, tapi setiap kita nggak bisa bohongin diri sendiri, kan gitu ya. Nah, kalau sudah nyaman, itu klik, Mas. Jadi kapten kapal dengan anak buah kapal tadi sudah klik dia. Apalagi, kalau saya namain boleh kan? Apalagi, mungkin ya, ini enggak, betul ya, coach saya dibilang, kita lupakan masa lalu. Tapi saya tahu dia nih, saya tahu apa yang dilakukan dalam konteks kerja. Kalau itu dibayangin apa yang dilakukan yang kemarin kita bicara, nggak perlu setahun kan untuk mendapatkan segitu.